Hai, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yuliana Kontesa. Apa kabar hari ini? Ibu harap semoga baik-baik saja ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang rela wafat untuk menebus dosa kami. Bantulah kami agar dapat meneladan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah dan di sekolah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, kita pasti seringkali melihat orang membuatkan tanda salib. Barusan kita berdoa juga, kita melakukan tanda salib. Nah, setiap kali kita berdoa, orang Katolik biasanya mengawali dengan membuat tanda salib sambil mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tanda salib merupakan sebuah doa. Tanda salib itu mempunyai arti bahwa kita dalam demi memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tindakan membuat tanda salib menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu semua demi Allah. Tanda salib juga berarti tanda kemenangan Kristus yang rela wafat untuk menebus dosa manusia. Yesus rela wafat di kayu salib karena cintanya kepada Allah dan manusia. Kematian Yesus di kayu salib membantu kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma karena kemurahan Allah. Baik anak-anak, sekarang kita membaca teks kitab suci tentang kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat yang disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya."
Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang kisol, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah membaca kitab suci, sekarang Ibu minta untuk kita merenungkan bersama-sama mengenai yang pertama, siapakah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus? Yang kedua, di manakah Yesus disalibkan? Yang ketiga, mengapa Yesus wafat di kayu salib? Dan yang keempat, apa artinya salib Yesus? Setelah membaca kitab suci, sekarang Ibu minta untuk kita merenungkan bersama-sama mengenai yang pertama, siapakah yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus? Yang kedua, di manakah Yesus disalibkan? Yang ketiga, mengapa Yesus wafat di kayu salib? Dan yang keempat, apa artinya salib Yesus? Ibu akan menjelaskan mengenai renungan yang kita bahas tadi. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada para serdadu untuk disalibkan. Yesus memikul salib dari kota Yerusalem ke Golgota, sebuah bukit di sekitar kota Yerusalem. Golgota artinya tempat tengkorak. Yesus menerima hukuman mati di kayu salib karena ia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Kematian Yesus di kayu salib memberi kemenangan kepada kita. Salib Yesus bukanlah tanda penderitaan, tetapi kemenangan bagi kita. Oke, baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Ibu sendiri yang akan memimpin kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Tuhan.